Terjawab sudah penyebab Muhammad Febri, 26, tega menghabisi nyawa Anggi Aulia Arsyad, 25. Febri bahkan secara sadis melempar tubuh Anggi dari ketinggian 20 meter di Tol Bogor Ring Road, Bor, ke Jalan Soleh Iskandar, Kecamatan Tanah Sareal, Kota Bogor. Jasad Anggi ditemukan sekitar pukul 3 WIB dalam keadaan mata tertutup dan tangan terikat. Nyawanya tidak tertolong ketika dibawa ke Rumah Sakit Hermina Bogor. Paman korban sekaligus orang tua asuh, Samsudin bercerita bahwa Anggi hidup sebatang kara tanpa orang tua sejak balita. Ia dirawat Samsudin dan istri di Kemang, Kabupaten Bogor. Dia tinggal di Bogor sama keluarga istri saya, jelas Samsudin. Dia mengatakan bahwa pelaku bukan kekasih Anggi, melainkan teman sewaktu sekolah di SMK Wiyata Mandala Bogor. Pelaku bukan pacarnya, dia adalah teman sekolah. Baru ketemu berapa minggu lah, katanya. Samsudin curiga Febri memang mengincar harta Anggi. Kebetulan almarhum mandiri dengan kehidupannya, kemudian setiap ada rezekinya ditampilkan sehingga mungkin almarhum sering memperlihatkan rezekinya di status maupun di IG-nya. Mungkin ada temannya merasa wah ini bisa digarap atau pikiran jelek ini bisa dimanfaatkan, katanya. Kapolresta Bogor Kota Kombes Pol Rio Wahyu Anggoro membenarkan bahwa Anggi dan Febri merupakan teman sekolah yang sudah lama tak bertemu. Mereka kembali bertemu pada 2 Mei 2026 di kawasan Air Mancur, Bogor Tengah, Kota Bogor. Dalam pertemuan tersebut, Anggi Aulia Arsyad menanyakan soal orang tua Febri. Di mana orang tua MU? Katanya. Febri mengaku kini sudah menjadi yatim piatu. Tersangka menyampaikan, saya sudah tidak punya orang tua, katanya. Percakapan soal orang tua tak selesai sampai di situ. Menurut Rio, berdasarkan pengakuan Febri, Anggi masih tetap melayangkan sejumlah pertanyaan. Ada kalimat yang buat tersangka sakit hati, katanya. Atas rasa itulah Febri kemudian mengajak Anggi bertemu lagi pada 22 Mei 2026. Korban tidak tahu tersangka sudah menyiapkan peralatan, katanya. Malahan Febri juga mengancam Anggi menggunakan golok. Kemudian tersangka memperlihatkan golok mengancam melakukan pembunuhan, katanya. Selain itu Febri juga mencoba memeras korban dengan meminta sejumlah uang bila ingin selamat. Si tersangka menyampaikan kalau mau damai atau aman minta uang. Si korban tidak mau, katanya. Tak terima ancamannya tidak berhasil, Febri menjerat Anggi menggunakan dasi yang dia bawa sampai tidak sadarkan diri. Setelah dijerat, pingsan, korban dibawa muter-muter dalam keadaan tidak sadar, katanya. Sesampainya di kawasan Yasmin, Anggi tersadar hingga membuat Febri melempar tubuh korban dari ketinggian 20 meter. Ketika memasuki daerah Yasmin, korban gerak-gerak, kemudian terjadi seperti di video yang jalan tol ke bawah yang tindakan sangat biadab. Jatuh ke bawah, mobil korban dibawa ke arah Garut dan kami berhasil mengikuti melalui CCTV di seluruh jalan tol, katanya. Atas perbuatannya itu, Febri dijerat pasal 459, 458 ayat 1, pasal 479 ayat 3, dan atau 466 ayat 3 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP Junto Pasal 2 Ayat 1 Undang-Undang Darurat. Ancaman hukuman pidana penjara selama 15 tahun dan paling lama 20 tahun. Semua kami lapis agar tidak lepas si tersangka ini, katanya. Motif dan segala macam masih didalami oleh polisi. Dan terkait juga hubungan pelaku dengan korban ini yang diketahui keluarga ini seperti apa sih Pak? Jadi gini, kalau melihat dari kejadian, ini saya sampaikan lagi ya, almarhum dengan pelaku ini bukan pacar, bukan. Dia teman sekolah.
yang saya dapat infonya bahwa teman sekolah dulu waktu sekolah di SMK. Sama lah kita ketemu kawan. Oh kita reunian atau kita kapan ini ngopi-ngopi kan gitu. Kalau pacar mungkin udah dikenalin dengan keluarga, tapi ini belum. Jadi dia itu teman. Cuma mohon maaf sebesar-besarnya bahwa mungkin karena almarhum anak saya ini sudah rezekinya dibukakan sama Allah, dia sudah kerja, dia udah punya mobil sendiri, dia udah punya motor, sering terlihat di dunia maya. Mungkin temannya melihat di IG-nya, di Facebook-nya maupun di statusnya. Seorang penjahat kalau melihat yang wah, kalau memang pikirannya jahat pasti ada perbuatan akan dilaksanakan. Dan apalagi almarhum ini sudah diajak ngopi, kemudian dilaksanakan pembunuhan, tapi karena dia mungkin bingung pelakunya, almarhumah dibuang di atas tol. Sedangkan saya cek terakhir di rumah sakit bahwa almarhumah ini dibawa ke rumah sakit itu masih hidup, tapi sudah tinggal matanya gede. Berarti kalau tidak dibuang, tidak terjadi kekerasan yang fatal dengan patah leher, ini patah ini tangan, tidak mungkin meninggal. Mungkin ya, tapi karena dari atas ketinggian 20 meter, batu aja kita lempar itu terhambur. Apalagi seorang perempuan yang tidak berdaya lagi, karena mungkin habis dicekek, kita kan nggak tahu. Semua itu nanti hasil polisi yang menentukan. Tapi saya yakin dan percaya bahwa ini motifnya adalah sudah direncanakan. Makanya harapan kami dia dikenai dengan pasal berlapis dan berlapis. Oke, Pak, untuk si almarhum sendiri kan memang kerja di Bintang Timur Laut. Yang almarhum ini kan Bintang Timur ya Pak ya. Kalau dilihat di Google ini kan Bintang Timur ini kan untuk apa sih, mengatasi permasalahan pinjol segala macam. Ya. Dan mungkin ada kecurigaan ke situ kan sih Pak? Tidak ada. Kalau itu tidak ada sama sekali. Karena dia udah lama bekerja di sana, saya tahu persis tidak ada permasalahan. Itu murni dari orang-orang yang hatinya memang Misteri kasus pembunuhan keji yang menimpa seorang perempuan berinisial AA alias Anggi yang berusia 25 tahun akhirnya berhasil diungkap oleh jajaran Satreskrim Polresta Bogor Kota. Jasad Anggi sebelumnya ditemukan tergeletak mengenaskan di kawasan Jalan KH Soleh Iskandar, Simpang Yasmin, Kecamatan Tanah Sareal, Kota Bogor, setelah sengaja dilempar oleh pelaku dari atas tol Bogor Ring Road atau BOR pada Sabtu, 23 Mei 2026 lalu. Siapa sangka, aksi sadis yang sempat rekam kamera dan viral tersebut dipicu oleh motif yang sangat sepele, yakni sakit hati akibat sebuah ucapan. Kapolresta Bogor Kota, Kombes Pol Rio Wahyu Anggoro, dalam konferensi pers resmi di Mako Polresta Bogor Kota pada Senin, 25 Mei 2026, membeberkan kronologi dan motif di balik pembunuhan tersebut. Pelaku yang diketahui berinisial MF, berusia 26 tahun, ternyata merupakan teman sekolah korban semasa di SMK. Setelah sekian lama lulus dan tidak pernah lagi berkomunikasi, tersangka MF tiba-tiba menghubungi korban kembali melalui pesan singkat di direct message atau DM Instagram. Komunikasi lewat media sosial tersebut kemudian berlanjut hingga keduanya sepakat untuk mengadakan pertemuan pertama kalinya setelah sekian lama, tepatnya pada tanggal 2 Mei 2026 di daerah Air Mancur, Kota Bogor. Di tengah obrolan nostalgia tersebut, korban Anggi secara spontan menanyakan kabar orang tua pelaku. Menjawab pertanyaan itu, MF mengaku bahwa dirinya kini sudah yatim piatu atau tidak lagi memiliki orang tua. Namun, pertanyaan yang sebenarnya wajar dilontarkan oleh seorang teman lama itu ternyata diartikan lain oleh pelaku. MF merasa sangat tersinggung dan menyimpan sakit hati yang mendalam. 2 minggu berlalu, dendam di hati MF bukannya mereda,
melainkan kian membara. Pelaku kemudian menyusun rencana jahat dan kembali mengajak korban untuk bertemu pada Jumat, 22 Mei 2026. Tanpa menaruh rasa curiga, korban bersedia menemui pelaku. Anggi sama sekali tidak menyadari bahwa teman lamanya itu telah mempersiapkan berbagai peralatan berbahaya di dalam mobil untuk menghabisi nyawanya. Di tengah pertemuan kedua tersebut, MF tiba-tiba mengeluarkan sebilah golok dan mengancam akan membunuh korban. Pelaku sempat memeras korban dengan memberikan penawaran damai asalkan korban menyerahkan sejumlah uang, namun korban Anggi dengan tegas menolak. Mendapat penolakan, pelaku langsung gelap mata. Saat berada di daerah Pakansari, Cibinong, Kabupaten Bogor, pelaku menjerat leher Anggi menggunakan seutas dasi berwarna biru hingga korban jatuh pingsan. Dalam kondisi korban yang tidak sadarkan diri, pelaku membawa tubuh Anggi berputar-putar menggunakan mobil. Petaka memuncak saat mobil memasuki area jalan tol di atas kawasan Yasmin atau Sholeh Iskandar. Pelaku mengaku panik karena melihat tubuh korban tiba-tiba mulai bergerak kembali. Tanpa rasa kemanusiaan, pelaku MF langsung melemparkan tubuh korban yang masih lemas dari atas jembatan jalan tol Bor ke arah jalan raya di bawahnya, hingga mengakibatkan korban tewas seketika. Kini, pelarian MF telah berakhir. Selain berhasil menangkap pelaku, polisi juga mengamankan sejumlah barang bukti, mulai dari dasi biru yang digunakan untuk menjerat korban hingga rekaman CCTV saat mobil pelaku melintas di tol. Atas perbuatan biadabnya, tersangka MF kini dijebloskan ke sel tahanan Mapolresta Bogor Kota dan terancam hukuman penjara selama 15 hingga 20 tahun. Terjawab sudah penyebab Muhammad Febri, 26, tega menghabisi nyawa Anggi Aulia Arsyad, 25. Febri bahkan secara sadis melempar tubuh Anggi dari ketinggian 20 meter di tol Bogor Ring Road, Bor, ke Jalan Sholeh Iskandar, Kecamatan Tanah Sareal, Kota Bogor. Jasad Anggi ditemukan sekitar pukul 3 WIB dalam keadaan mata tertutup dan tangan terikat. Nyawanya tidak tertolong ketika dibawa ke Rumah Sakit Hermina Bogor. Paman korban sekaligus orang tua asuh, Samsudin bercerita bahwa Anggi hidup sebatang kara tanpa orang tua sejak balita. Ia dirawat Samsudin dan istri di Kemang, Kabupaten Bogor. Dia tinggal di Bogor sama keluarga istri saya, jelas Samsudin. Dia mengatakan bahwa pelaku bukan kekasih Anggi, melainkan teman sewaktu sekolah di SMK Wiyata Mandala Bogor. Pelaku bukan pacarnya, dia adalah teman sekolah. Baru ketemu berapa minggu lah, katanya. Samsudin curiga Febri memang mengincar harta Anggi. Kebetulan almarhum mandiri dengan kehidupannya, kemudian setiap ada rezekinya ditampilkan sehingga mungkin almarhum sering memperlihatkan rezekinya di status maupun di IG-nya. Mungkin ada temannya merasa wah ini bisa digarap atau pikiran jelek ini bisa dimanfaatkan, katanya. Kapolresta Bogor Kota Kombes Pol Rio Wahyu Anggoro membenarkan bahwa Anggi dan Febri merupakan teman sekolah yang sudah lama tak bertemu. Mereka kembali bertemu pada 2 Mei 2026 di kawasan Air Mancur, Bogor Tengah, Kota Bogor. Dalam pertemuan tersebut, Anggi Aulia Arsyad menanyakan soal orang tua Febri. Di mana orang tua MU? Katanya. Febri mengaku kini sudah menjadi yatim piatu. Tersangka menyampaikan, saya sudah tidak punya orang tua, katanya. Percakapan soal orang tua tak selesai sampai di situ. Menurut Rio, berdasarkan pengakuan Febri, Anggi masih tetap melayangkan sejumlah pertanyaan. Ada kalimat yang buat tersangka sakit hati, katanya. Atas rasa itulah Febri kemudian mengajak Anggi bertemu lagi pada 22 Mei 2026. Korban tidak tahu tersangka sudah menyiapkan peralatan, katanya.
Malahan Febri juga mengancam Anggi menggunakan golok. Kemudian tersangka memperlihatkan golok mengancam melakukan pembunuhan, katanya. Selain itu Febri juga mencoba memeras korban dengan meminta sejumlah uang bila ingin selamat. Si tersangka menyampaikan kalau mau damai atau aman minta uang. Si korban tidak mau, katanya. Tak terima ancamannya tidak berhasil, Febri menjerat Anggi menggunakan dasi yang dia bawa sampai tidak sadarkan diri. Setelah dijerat, pingsan, korban dibawa muter-muter dalam keadaan tidak sadar, katanya. Sesampainya di kawasan Yasmin, Anggi tersadar hingga membuat Febri melempar tubuh korban dari ketinggian 20 meter. Ketika memasuki daerah Yasmin, korban gerak-gerak, kemudian terjadi seperti di video yang jalan tol ke bawah yang tindakan sangat biadab. Jatuh ke bawah, mobil korban dibawa ke arah Garut dan kami berhasil mengikuti melalui CCTV di seluruh jalan tol, katanya. Atas perbuatannya itu, Febri dijerat pasal 459, 458 ayat 1, pasal 479 ayat 3, dan atau 466 ayat 3 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP junto pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Darurat. Ancaman hukuman pidana penjara selama 15 tahun dan paling lama 20 tahun. Semua kami lapis agar tidak lepas si tersangka ini, katanya. Motif dan segala macam masih didalami oleh polisi. Dan terkait juga hubungan pelaku dengan korban ini yang diketahui keluarga ini seperti apa sih, Pak? Jadi gini, kalau melihat dari kejadian, ini saya sampaikan lagi ya, almarhum dengan pelaku ini bukan pacar, bukan. Dia teman sekolah. Yang saya dapat infonya bahwa teman sekolah dulu waktu sekolah di SMK. Sama lah kita ketemu kawan. Oh kita reunian atau kita kapan ini ngopi-ngopi kan gitu. Kalau pacar mungkin udah dikenalin dengan keluarga, tapi ini belum. Jadi dia itu teman. Cuma mohon maaf sebesar-besarnya bahwa mungkin karena almarhum anak saya ini sudah rezekinya dibukakan sama Allah, dia sudah kerja, dia udah punya mobil sendiri, dia udah punya motor, sering terlihat di dunia maya. Nah, mungkin temannya melihat di IG-nya, di Facebook-nya maupun di statusnya. Seorang penjahat kalau melihat yang wah, kalau memang pikirannya jahat pasti ada perbuatan akan dilaksanakan. Dan apalagi almarhum ini sudah diajak ngopi, kemudian dilaksanakan pembunuhan, tapi karena dia mungkin bingung pelakunya, almarhumah dibuang di atas tol. Sedangkan saya cek terakhir di rumah sakit bahwa almarhumah ini dibawa ke rumah sakit itu masih hidup, tapi sudah tinggal matanya gede. Berarti kalau tidak dibuang, tidak terjadi kekerasan yang fatal dengan patah leher, ini patah ini tangan, tidak mungkin meninggal. Mungkin ya, tapi karena dari atas ketinggian 20 meter, batu aja kita lempar itu terhambur. Apalagi seorang perempuan yang tidak berdaya lagi, karena mungkin habis dicekek, kita kan nggak tahu. Semua itu nanti hasil polisi yang menentukan. Tapi saya yakin dan percaya bahwa ini motifnya adalah sudah direncanakan. Makanya harapan kami dia dikenai dengan pasal berlapis dan berlapis. Oke, Pak, untuk si almarhum sendiri kan memang kerja di Bintang Timur Laut. Yang almarhum ini kan Bintang Timur ya, Pak ya. Kalau dilihat di Google itu kan Bintang Timur ini kan untuk apa sih, mengatasi permasalahan pinjol segala macam. Ya. Dan mungkin ada kecurigaan ke situ kan sih, Pak? Tidak ada. Kalau itu tidak ada sama sekali. Karena dia udah lama bekerja di sana, saya tahu persis tidak ada permasalahan. Itu murni dari orang-orang yang hatinya memang Misteri kasus pembunuhan keji yang menimpa seorang perempuan berinisial AA alias Anggi yang berusia 25 tahun
akhirnya berhasil diungkap oleh jajaran Satreskrim Polresta Bogor Kota. Jasad Anggi sebelumnya ditemukan tergeletak mengenaskan di kawasan Jalan KH Soleh Iskandar, Simpang Yasmin, Kecamatan Tanah Sareal, Kota Bogor, setelah sengaja dilempar oleh pelaku dari atas tol Bogor Ring Road atau BOR pada Sabtu, 23 Mei 2026 lalu. Siapa sangka, aksi sadis yang sempat rekam kamera dan viral tersebut dipicu oleh motif yang sangat sepele, yakni sakit hati akibat sebuah ucapan. Kapolresta Bogor Kota, Kombes Pol Rio Wahyu Anggoro, dalam konferensi pers resmi di Mako Polresta Bogor Kota pada Senin, 25 Mei 2026, membeberkan kronologi dan motif di balik pembunuhan tersebut. Pelaku yang diketahui berinisial MF, berusia 26 tahun, ternyata merupakan teman sekolah korban semasa di SMK. Setelah sekian lama lulus dan tidak pernah lagi berkomunikasi, tersangka MF tiba-tiba menghubungi korban kembali melalui pesan singkat di direct message atau DM Instagram. Komunikasi lewat media sosial tersebut kemudian berlanjut hingga keduanya sepakat untuk mengadakan pertemuan pertama kalinya setelah sekian lama, tepatnya pada tanggal 2 Mei 2026 di daerah Air Mancur, Kota Bogor. Di tengah obrolan nostalgia tersebut, korban Anggi secara spontan menanyakan kabar orang tua pelaku. Menjawab pertanyaan itu, MF mengaku bahwa dirinya kini sudah yatim piatu atau tidak lagi memiliki orang tua. Namun, pertanyaan yang sebenarnya wajar dilontarkan oleh seorang teman lama itu ternyata diartikan lain oleh pelaku. MF merasa sangat tersinggung dan menyimpan sakit hati yang mendalam. 2 minggu berlalu, dendam di hati MF bukannya mereda, melainkan kian membara. Pelaku kemudian menyusun rencana jahat dan kembali mengajak korban untuk bertemu pada Jumat, 22 Mei 2026. Tanpa menaruh rasa curiga, korban bersedia menemui pelaku. Anggi sama sekali tidak menyadari bahwa teman lamanya itu telah mempersiapkan berbagai peralatan berbahaya di dalam mobil untuk menghabisi nyawanya. Di tengah pertemuan kedua tersebut, MF tiba-tiba mengeluarkan sebilah golok dan mengancam akan membunuh korban. Pelaku sempat memeras korban dengan memberikan penawaran damai asalkan korban menyerahkan sejumlah uang, namun korban Anggi dengan tegas menolak. Mendapat penolakan, pelaku langsung gelap mata. Saat berada di daerah Pakansari, Cibinong, Kabupaten Bogor, pelaku menjerat leher Anggi menggunakan seutas dasi berwarna biru hingga korban jatuh pingsan. Dalam kondisi korban yang tidak sadarkan diri, pelaku membawa tubuh Anggi berputar-putar menggunakan mobil. Petaka memuncak saat mobil memasuki area jalan tol di atas kawasan Yasmin atau Soleh Iskandar. Pelaku mengaku panik karena melihat tubuh korban tiba-tiba mulai bergerak kembali. Tanpa rasa kemanusiaan, pelaku MF langsung melemparkan tubuh korban yang masih lemas dari atas jembatan jalan tol BOR ke arah jalan raya di bawahnya, hingga mengakibatkan korban tewas seketika. Kini, pelarian MF telah berakhir. Selain berhasil menangkap pelaku, polisi juga mengamankan sejumlah barang bukti, mulai dari dasi biru yang digunakan untuk menjerat korban hingga rekaman CCTV saat mobil pelaku melintas di tol. Atas perbuatan biadabnya, tersangka MF kini dijebloskan ke sel tahanan Mapolresta Bogor Kota dan terancam hukuman penjara selama 15 hingga 20 tahun. Terjawab sudah penyebab Muhammad Febri, 26, tega menghabisi nyawa Anggi Aulia Arsyad, 25. Febri bahkan secara sadis melempar tubuh Anggi dari ketinggian 20 meter di tol Bogor Ring Road, BOR, ke Jalan Soleh Iskandar, Kecamatan Tanah Sareal, Kota Bogor. Jasad Anggi ditemukan sekitar pukul 3 WIB dalam keadaan mata tertutup dan tangan terikat. Nyawanya tidak tertolong ketika dibawa ke Rumah Sakit Hermina Bogor.
Paman korban sekaligus orang tua asuh, Samsudin bercerita bahwa Anggi hidup sebatang kara tanpa orang tua sejak balita. Ia dirawat Samsudin dan istri di Kemang, Kabupaten Bogor. Dia tinggal di Bogor sama keluarga istri saya, jelas Samsudin. Dia mengatakan bahwa pelaku bukan kekasih Anggi, melainkan teman sewaktu sekolah di SMK Wiyata Mandala Bogor. Pelaku bukan pacarnya, dia adalah teman sekolah. Baru ketemu berapa minggu lah, katanya. Samsudin curiga Febri memang mengincar harta Anggi. Kebetulan almarhum mandiri dengan kehidupannya, kemudian setiap ada rezekinya ditampilkan sehingga mungkin almarhum sering memperlihatkan rezekinya di status maupun di IG-nya. Mungkin ada temannya merasa wah ini bisa digarap atau pikiran jelek ini bisa dimanfaatkan, katanya. Kapolresta Bogor Kota Kombes Pol Rio Wahyu Anggoro membenarkan bahwa Anggi dan Febri merupakan teman sekolah yang sudah lama tak bertemu. Mereka kembali bertemu pada 2 Mei 2026 di kawasan Air Mancur, Bogor Tengah, Kota Bogor. Dalam pertemuan tersebut, Anggi Aulia Arsyad menanyakan soal orang tua Febri. Di mana orang tua MU? Katanya. Febri mengaku kini sudah menjadi yatim piatu. Tersangka menyampaikan, saya sudah tidak punya orang tua, katanya. Percakapan soal orang tua tak selesai sampai di situ. Menurut Rio, berdasarkan pengakuan Febri, Anggi masih tetap melayangkan sejumlah pertanyaan. Ada kalimat yang buat tersangka sakit hati, katanya. Atas rasa itulah Febri kemudian mengajak Anggi bertemu lagi pada 22 Mei 2026. Korban tidak tahu tersangka sudah menyiapkan peralatan, katanya. Malahan Febri juga mengancam Anggi menggunakan golok. Kemudian tersangka memperlihatkan golok mengancam melakukan pembunuhan, katanya. Selain itu Febri juga mencoba memeras korban dengan meminta sejumlah uang bila ingin selamat. Si tersangka menyampaikan kalau mau damai atau aman minta uang. Si korban tidak mau, katanya. Tak terima ancamannya tidak berhasil, Febri menjerat Anggi menggunakan dasi yang dia bawa sampai tidak sadarkan diri. Setelah dijerat, pingsan, korban dibawa muter-muter dalam keadaan tidak sadar, katanya. Sesampainya di kawasan Yasmin, Anggi tersadar hingga membuat Febri melempar tubuh korban dari ketinggian 20 meter. Ketika memasuki daerah Yasmin, korban gerak-gerak, kemudian terjadi seperti di video yang jalan tol ke bawah yang tindakan sangat biadab. Jatuh ke bawah, mobil korban dibawa ke arah Garut dan kami berhasil mengikuti melalui CCTV di seluruh jalan tol, katanya. Atas perbuatannya itu, Febri dijerat pasal 459, 458 ayat 1, pasal 479 ayat 3, dan atau 466 ayat 3 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP junto pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Darurat. Ancaman hukuman pidana penjara selama 15 tahun dan paling lama 20 tahun. Semua kami lapis agar tidak lepas si tersangka ini, katanya. Motif dan segala macam masih didalami oleh polisi. Dan terkait juga hubungan pelaku dengan korban ini yang diketahui keluarga ini seperti apa sih Pak? Jadi gini, kalau melihat dari kejadian, ini saya sampaikan lagi ya, almarhum dengan pelaku ini bukan pacar, bukan. Dia teman sekolah. Yang saya dapat infonya bahwa teman sekolah dulu waktu sekolah di SMK. Sama lah kita ketemu kawan. Oh kita reunian atau kita kapan ini ngopi-ngopi kan gitu. Kalau pacar mungkin udah dikenalin dengan keluarga, tapi ini belum. Jadi dia itu teman. Cuma mau maaf sebesar-besarnya bahwa mungkin karena almarhum anak saya ini sudah rezekinya dibukakan sama Allah, dia sudah kerja, dia udah punya mobil sendiri, dia udah punya motor, sering terlihat di dunia maya.
Mungkin temannya melihat di IG-nya, di Facebook-nya maupun di statusnya. Seorang penjahat kalau melihat yang wah, kalau memang pikirannya jahat pasti ada perbuatan akan dilaksanakan. Dan apalagi almarhum ini sudah diajak ngopi, kemudian dilaksanakan pembunuhan, tapi karena